Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu 1 Jadal Matpurba, 2 Rujeki Nabtupulu, 3 Anju M. Sinaga, 4 Dahrul, 5 Arjo Rujain Harahap. Kami akan mengulas perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana bank terkait dengan data nasabah bank dalam transaksi elektronik bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan dan upaya perlindungan terhadap data nasabah bank dalam transaksi elektronik, yaitu mengkaji hukum dan melihat dari adanya kesenjangan dan norma atas asas hukum dengan meneliti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Perlindungan secara implisit dalam kurung implicit deposit protection, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang ditimbulkan dari segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam kurung Financial Intermediate Institution memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Dalam perspektif hukum Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen, baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit, kedudukan nasabah bank merupakan konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Perlindungan bagi nasabah seharusnya dilakukan pada tahap perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Masalah prinsip perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus pelanggaran hak-hak konsumen sudah sejak lama berlangsung, perlu dicermati secara kritis. Pasalnya pelanggaran-pelanggaran tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan konsumen. Adanya permasalahan dan penimpangan yang sering terjadi menimbulkan kerugian di pihak nasabah menjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat, dalam hal ini nasabah bank. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka setiap kegiatan dan usaha konsumen memiliki payung hukum sebagai perlindungan bagi nasabah bank sebagai pihak konsumen jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan antar bank dan pihak konsumen. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank, yaitu dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperlukan kuat melalui undang-undang khusus. Ketika terjadi persoalan di mana oknum pelaku kejahatan yang menerobos sistem elektronik seseorang, itu bisa dikenakan pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal itu mengatur tentang akses ilegal. Kita tidak bisa memprediksi apakah pihak-pihak tersebut berhasil mengambil data rahasia lalu memanfaatkan data tersebut untuk menguras rekening kita dengan cara apapun. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melapor kepada pihak kepolisian. Yang kedua, laporan ke kepolisian bisa diproses. Tentu uang tidak otomatis kembali, karena pembuktian secara pidana sanksinya ketika terbukti si pelaku kejahatan itu disanksi hukum dengan hukuman penjara. Setelah proses dari pihak kepolisian, tentunya proses hukum di pengadilan. Tentunya ketika si pelaku ditangkap, ditahan, lalu diproses hukum di pengadilan. Ketika terbukti dia melakukan kejahatan itu, dia dipenjara. Barulah si korban bisa melakukan langkah hukum perdata dalam rangka mengembalikan kerugian dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ternyata tentunya di mana proses ini akan memakan waktu yang sangat lama
dan tidak efisien karena mereka akan membayar biaya perkara-perkara lain. Sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana. Menurut Marula Pardede, perlindungan terhadap nasabah bank di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, perlindungan secara implisit dalam kurung implicit deposit protection, yaitu perlindungan dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui satu, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yaitu aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang perbankan. Dua, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana dan melakukan pembinaan terhadap yang tidak sehat. Tiga, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai usaha lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Memelihara tingkat kesehatan bank dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 5. Melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan pasal Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. 6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. 7. Menyediakan informasi risiko pada nasabah bank. B. Perlindungan secara eksplisit deposit protection, yaitu melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Selanjutnya kita akan melihat slide upaya perlindungan atau jaminan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap nasabah penyimpan dana. Berdasarkan uraian yang kita sampaikan tadi dan sesuai dengan slide-slide yang sudah kita tampilkan, berikut kita berikan kesimpulan. 1. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara. 1. Perlindungan secara implisit dalam kurung implicit deposit protection, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan perbankan. 2. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Bank Indonesia. 2. Upaya perlindungan jaminan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yang kurang nyaman. Prinsip kehati-hatian atau prudential principle, ketentuan kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atau sistem perbankan secara menyeluruh melalui upaya peningkatan pengamanan terhadap bank secara individual sebagai suatu sistem pengamanan umum. Diakui oleh ketentuan kehati-hatian mengandung berbagai pembatasan terhadap bank secara individual. Demikian yang bisa kami uraikan terhadap makalah ini. Terima kasih.